Sahabat Nabi yang namanya Zaid ibn Dathinah, dia diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dalam satu peperangan, kemudian dia ditawan oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Maka akhirnya Safwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf. Nanti Safwan ini masuk Islam. Antum bisa lihat orang-orang yang benci kepada Islam, kalau Allah mau kasih hidayah, Allah tinggal ngomong kun fayakun. Maka jangan pernah putus asa berdoa meminta hidayah buat orang-orang besar, orang-orang penting yang mungkin kita melihat dia kurang suka dengan dakwah Islam ini. Safwan bin Umayyah, dia datang bersama maulanya dengan budaknya yang namanya Mistos. Dibawa nih Zaid ibn Dathinah untuk dipotong kepalanya. Dibawa keluar tanah haram. Maka berkumpullah orang-orang musyrikin untuk menyaksikan pembenggalan kepala orang ini. Di antara mereka ada Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah. Faqala lahu Abu Sufyan berkata kepada Zaid ibn Dathinah ketika didatangkan untuk dipotong kepalanya, nasyadtuka billah ya Zaid, atuhibbu Muhammadan indana al'an bimakanika yudrabu unuquhu wa annaka fi ahlik. Zaid, demi Allah aku minta kau jawab dengan jujur. Engkau mau enggak sekarang posisimu ini digantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipotong kepalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Zaid? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'zi. Demi Allah Jalla Jalaluh, aku nggak ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di rumahnya, posisinya dia sekarang di rumahnya terkena duri. Aku nggak ingin Nabi SAW terkena duri sallallahu alaihi wasallam, apalagi jadi penggantiku di sini. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Aku nggak pernah ngelihat orang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipenggal kepalanya Zaid ibn Dathinah. Wallahi jamaah, mereka siap mengorbankan nyawa mereka demi tegaknya agama Allah ini, demi berbahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Maslam atau sahabat yang lain, ada salah satu dedengkot Yahudi yang suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia siap membunuh orang itu. Dia berangkat ke rumahnya, dia datang ke kampung kabilahnya, dan dia bunuh orang itu karena suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh sama Muawid bin Afra, dua pemuda pembunuh Abu Jahal. Ketika perang Badar, dia berada di sampingnya Abdurrahman bin Auf, di kiri dan kanan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nggak nyaman berada diapit oleh dua anak muda yang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dia dalam peperangan. Tapi ternyata dua orang ini mencolek Abdurrahman bin Auf, tanya, "Ya Am, arini Abu Jahal." Wahai paman, tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal. Mana Abu Jahal?
Kata Abdurrahman, ada apa engkau sama Abu Jahal? Aku tuh dengar kalau dia suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Annahu yasubbun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Hari ini aku akan selesaikan urusan ini. Wallahi la in ra'aituhu la yufariku jasadi jasadahu au sawadi sawadahu hatta yamutal ajal minna. Kalau aku melihat dia hari ini, tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuh dia sampai orang yang paling cepat mati duluan. Yang di sebelahnya Muawid juga mencolek Abdurrahman bin Auf, sama pertanyaan. Subhanallah jemaah. Ketika peperangan dimulai, Abdurrahman mengatakan kepada dua orang ini, "Hadza sahibukuma." Nih, kalian lihat, ini Abu Jahal. Kedua anak muda itu lari seperti elang yang hendak menarkam mangsanya. Lari. Kemudian ditebas Abu Jahal. Selesai membunuh Abu Jahal, selesai urusannya. La. Keduanya lari mencari Nabi SAW. Ya Rasulullah, dicari Nabi. Dikasih tahu, ya Rasulullah, aku sudah bunuh Abu Jahal. Aku sudah bunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Kedua orang ini mengatakan, kami yang membunuhnya. Dilihat pedangnya yang masih ada darah-darah, kalian keduanya membunuh. Setelah itu mereka berdua perang kembali. Muawid bin Afra mati ketika perang. Mu'ad bin Amr bin Jamuh dikejar-kejar oleh Ikrimah bin Abu Jahal karena tahu dia yang bunuh bapaknya. Ditebas tangannya sampai lepas jemaah. Mu'ad bin Amr bin Jamuh, dia cerita, Mu'ad cerita bahwa sepanjang hari aku berperang, tanganku itu aku seret karena nggak putus jemaah. Di akhir hari aku injek tangan itu karena menyakitinku. Mereka siap kehilangan tangan buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak siap kehilangan pekerjaan antum? Antum tidak siap meninggalkan pekerjaan antum yang diharamkan karena lebih memilih cinta kepada harta, kepada anak-anak, kepada keluarga. Antum lihat para sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah, tinggal di Medina, tidur di masjid, kelaparan, mereka lakukan semua itu. Untuk apa? Cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ahibati fillah, selesai perang Uhud, berita kematian, tewasnya para sahabat itu masuk ke dalam kota Madinah. Ada seorang wanita yang mendapatkan informasi suaminya mati, bapaknya mati, saudaranya mati. Dia lihat tuh jenazah bapak, suami, saudaranya mati. Apa yang dia tanyakan? Dia nggak teriak-teriak dengan kematian saudara-saudaranya, dengan kematian ayah dan suaminya. Dia bertanya, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi gimana kondisinya? Rasulullah gimana kondisinya? Rasulullah khairan, kata dia. Huwa bihamdillah kama tuhibbin. Nabi baik seperti yang kau inginkan. Aruni hatta andur ilaih. Tunjukkan, aku mau lihat Nabi SAW. Aku mau lihat Nabi. Dia nggak kepikiran dengan bangkai bapaknya. Dia kepingin lihat Nabi mana Nabi. Ketika ditunjuk itu Nabi, kata dia datang menyumpai Nabi alaihissalatu wassalam, mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalun. Semua musibah, apa saja musibah yang menimpaku, setelah engkau nggak apa-apa, itu ringan buat aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam.